Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Trisati dari SMA Negeri 11 Garut. Pada laporan video pembelajaran bulan November ini, saya mengambil judul penggunaan alat peraga plastisin dalam pembelajaran bentuk molekul. Mata pelajaran yang saya ampu adalah kimia. Adapun tema materi dari pertemuan hari ini adalah bentuk molekul yang berada di kelas 10 MIPA semester 1. Adapun kompetensi dasar dalam materi bentuk molekul ini, yang pertama adalah menerapkan teori pasangan elektron kulit valensi atau VSEPR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Sedangkan KD untuk keterampilan yaitu membuat model bentuk molekul dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar atau perangkat lunak komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kenapa bentuk molekul itu bisa bermacam-macam. Juga dapat memprediksi bentuk molekul suatu senyawa. Bentuk molekul itu bisa diprediksi dengan menggunakan teori domain elektron dan teori VSEPR. Teori domain elektron dan teori VSEPR ini dapat menjelaskan bentuk molekul suatu molekul, dan nanti dari bentuk molekul suatu zat itu akan mempengaruhi sifat fisik suatu zat, terutama kelarutan dan titik didih juga titik leleh zat tersebut. Ide dasar dari teori VSEPR adalah adanya tolak-menolak antara pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron ikatan bebas dan pasangan elektron ikatan di sekitar atom pusat, sehingga pasangan elektron tersebut akan menempatkan diri pada posisi sejauh mungkin dari pasangan elektron lainnya. Posisi pasangan elektron yang semakin berjauhan akan menyebabkan tolakan antar pasangan elektron tersebut menjadi semakin kecil. Teori VSEPR mengasumsikan bahwa masing-masing molekul akan mencapai geometri tertentu, sehingga tolakan pasangan elektron di kulit valensi menjadi minimal. Jadi, adanya PeI dan PeB yang ingin berada sejauh-jauhnya antar mereka menyebabkan suatu molekul mempunyai bentuk geometri tertentu, sehingga menyebabkan mempunyai bentuk molekul tertentu. Ini adalah gambaran bentuk molekul menurut teori VSEPR, bagaimana antara PeI dengan PeB ingin berada sejauh-jauhnya sehingga mempunyai tolakan pasangan elektron yang seminimal mungkin. Seperti misalnya kalau atom pusat memiliki dua pasang PeI, maka akan mempunyai tolakan minimal di antara dua PeI tersebut jika berada dalam posisi linier. Sedangkan untuk satu atom pusat yang mengikat 3 PeI, paling jauh di antara pasang PeI yang satu dengan yang lain jika membentuk trigonal planar. Jika satu atom pusat mengikat 4 PeI, maka bentuk molekul yang mungkin sehingga PeI dengan PeI yang lain berada sejauh mungkin akan berada dalam posisi bentuk molekul tetrahedral. Jika 5 pasang
PEI terikat di satu atom pusat, maka bentuk molekulnya akan trigonal bipiramid. Sedangkan jika satu atom pusat mengikat 6 PEI, bentuk molekul yang sejauh-jauhnya yang dapat meminimalkan dari tolakan pasangan elektron akan mempunyai bentuk oktahedral. Adalah besarnya sudut maksimal sudut yang dihasilkan dari posisi yang paling maksimal sejauh-jauhnya dari antar PEI, sehingga tolakan antar PEI menjadi paling minimal. Menurut teori domain elektron, setiap elektron ikatan, apakah itu ikatan tunggal, rangkap, atau rangkap 3, merupakan satu domain. Dan setiap PEB pun merupakan satu domain. Menurut teori domain elektron, bahwa antar domain elektron pada sekitar atom pusat akan tolak-menolak sehingga mereka akan mengatur diri untuk sedemikian rupa sehingga tolak-menolak di antara pasangan elektron ikatan itu maupun pasangan elektron bebas akan menjadi minimum. Bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron ikatan. Untuk menentukan bentuk molekul menurut teori domain elektron, maka sebelumnya kita akan menentukan dulu berapa jumlah domain elektron di sekitar atom pusat. Domain elektron ini disumbangkan dari banyaknya PEI dan PEB di sekitar atom pusat. Banyaknya PEI dan PEB di sekitar atom pusat ini yang nanti akan menentukan tipe molekul, dan dari tipe molekul ini kita bisa menentukan bentuk molekul. Adapun langkah-langkah untuk memprediksi bentuk molekul menurut teori domain elektron, yang pertama kita membuat dulu konfigurasi masing-masing unsur dari nomor atomnya. Setelah mengetahui konfigurasi elektron, maka kita bisa menentukan elektron valensi dari atom-atom yang berikatan. Berikutnya, kita menentukan jumlah PEB dengan PEI di sekitar atom pusat. Setelah mengetahui jumlah PEI dan PEB di sekitar atom pusat, maka kita bisa menentukan jumlah domain elektron di sekitar atom pusat, sehingga bisa menentukan bentuk molekul dari tipe molekulnya yang berasal dari jumlah PEI dan PEB di sekitar atom pusat. Adalah hubungan antara jumlah PEI, PEB, tipe molekul, dan bentuk molekul. Jika domain elektronnya 2, yang terdiri dari jumlah PEI-nya 2 dan PEB-nya 0, tipe molekulnya adalah AX2, maka bentuk molekulnya akan linier. Sedangkan untuk jumlah domain elektronnya 3, yang terdiri dari 3 PEI dan 1 dan tidak mempunyai PEB, maka tipe molekulnya adalah AX3. Tipe AX3 ini akan mempunyai bentuk molekul trigonal planar. Untuk domain elektron 3 yang terdiri dari 2 PEI dan 1 PEB, maka tipe molekulnya adalah AX2E, akan mempunyai bentuk molekul yang bengkok. Jadi kalau misalnya PEI-nya ada 3, bentuk molekulnya akan segitiga planar. Tapi jika satu PEI ini diganti oleh PEB, maka bentuk molekulnya tidak lagi segitiga planar, tetapi akan mempunyai bentuk molekul yang bengkok. Untuk jumlah domain 4,
Maka jika keempat-empatnya adalah PEI dengan rumus molekulnya itu AX4, maka bentuk molekul yang paling mungkin adalah tetrahedral. Jika dari keempat PEI itu salah satunya menjadi PEB, maka tipenya adalah AX3E. Bentuk molekulnya tidak lagi tetrahedral, tetapi menjadi piramida trigonal. Untuk yang masih domainnya 4 elektron, tetapi mempunyai 2 PEI dan 2 PEB di sekitar atom pusat, maka bentuk dasar dari tetrahedral itu ini hilang berubah menjadi bentuknya itu seperti bentuk V atau bengkok. Adalah bentuk molekul dari 5 domain elektron. Jika kelima-limanya adalah PEI sehingga tipe molekulnya adalah AX5, maka bentuk molekulnya adalah bipiramid trigonal. Jika dari kelima PEI itu berubah menjadi satu PEB sehingga tipe molekulnya adalah AX4E, maka bentuk molekulnya adalah tetrahedral tak simetris. Jika dari kelima PEI itu berubah lagi menjadi 3 PEI dan 2 PEB, maka bentuk molekulnya yaitu bentuk T. Nah, jika tipe molekulnya adalah AX2E3, maka bentuk molekulnya menjadi linier. Berikut adalah domain elektron 6 di sekitar atom pusat. Kalau ke 6-nya adalah PEI, maka bentuk molekul yang paling mungkin adalah oktahedral. Jika satu PEI berubah menjadi PEB sehingga tipe molekulnya adalah AX5E, maka bentuk molekulnya adalah piramid sisi 4. Sedangkan jika terdapat 2 PEB dan 4 PEI, maka bentuk molekulnya adalah segi 4 datar. Berikut adalah dokumentasi pada saat pembelajaran dengan menggunakan alat peraga plastisin dalam materi bentuk molekul. Ini adalah bentuk-bentuk molekul yang dibuat oleh para peserta didik. Di sini ada yang 4 domain elektron, ada yang 5 domain elektron, ada yang 3 domain elektron, dan ada yang 6 domain elektron. Di sini terlihat para peserta didik mencoba berbagai bentuk molekul dengan berbagai domain elektron. Peserta didik ini memberikan tipe molekul AX4E, yaitu piramid alas segitiga. Pada saat pembelajaran, peserta didik bisa mencoba berbagai bentuk molekul dengan melihat dari referensi buku, sehingga mereka bisa mempraktekkan satu persatu gambar yang ada di buku dengan cara membuat sendiri, sehingga mereka mempunyai bayangan bagaimana bentuk molekul yang sesungguhnya. Ini adalah hasil karya dari para peserta didik yang telah membuat berbagai macam bentuk molekul. Dengan bangganya peserta didik memperlihatkan hasil pekerjaan mereka dengan berbagai macam bentuk molekul yang telah dibuat bersama dengan kelompoknya. Sebelum pelajaran berakhir, para peserta didik melakukan sesi foto terlebih dahulu. Mereka mempunyai berbagai macam ekspresi dan mereka pun terlihat sangat bahagia untuk pembelajaran.
bentuk molekul dengan menggunakan alat peraga plastisin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.